I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kesultanan Cirebon merupakan kesultanan Islam ternama di Jawa Barat di abad ke-15 dan ke-16. Kesultanan Cirebon juga menjadi pangkalan penting dalam perdagangan dan pelayaran. Lokasi Kesultanan Cirebon berada di utara Pulau Jawa, yaitu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Raden Walangsungsang tampil sebagai Sultan Cirebon pertama yang memerintah dari Keraton Pakunwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Beliau adalah keturunan Pajajaran. Pangeran Walangsungsang merupakan putra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari istrinya yang pertama bernama Nyi Subalarang. Beliau juga memiliki 2 orang saudara, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kiang Santang. Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana sebagai anak sulung laki-laki, ia tidak menjadi putra mahkota Pakuan Pajajaran karena disebabkan ia memeluk agama Islam, sementara agama mayoritas di Pajajaran adalah Sunda Wiwitan, Hindu dan Buddha. Posisi Raden Walangsungsang digantikan oleh adiknya yaitu Prabu Surawisesa. Raden Walangsungsang pun mendirikan Dalem Agung Pakunwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430. Pada tahun 1479, Raden Walangsungsang menyerahkan kekuasaannya kepada Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah putra dari Nyai Rara Santang dan Syarif Abdullah dari Mesir. Setahun sebelum menjadi Sultan Cirebon, Syarif Hidayatullah ditunjuk sebagai pemimpin para wali untuk menggantikan posisi Sunan Ampel yang sudah wafat. Kesultanan Cirebon juga memiliki hubungan yang erat dengan Kerajaan Demak. Kedekatan kedua kesultanan itu diperkuat dengan pernikahan antara putra-putri kedua sultan tersebut. Pada masa kepemimpinan Sultan Syarif Hidayatullah, Kesultanan Cirebon mencapai puncak kejayaannya, yang dimana Islam menyebar hampir ke seluruh Jawa Barat dan juga majunya kawasan pelabuhan. Di tahun 1552, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Banten, lalu kekuasaannya diberikan kepada putranya, yaitu Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati juga diyakini sebagai leluhur dari raja-raja kesultanan di Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati wafat pada 19 September 1569 saat usia 120 tahun. Raden Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, putra pertama dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan Nyi Subalarang. Setelah ibadah haji, namanya disebut juga sebagai Haji Abdullah Iman. Beliau memimpin Kesultanan Cirebon pada tahun 1430 sampai 1479 Masehi. Pangeran Walangsungsang lahir pada tahun 1423 dan wafat pada tahun 1529 kurang lebih di umur 105 tahun. Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati lahir pada tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah dan Nyai Rara Santang. Sunan Gunung Jati adalah salah seorang dari Wali Songo. Beliau menjabat di Kesultanan Cirebon pada tahun 1479 sampai 1568 Masehi dengan gelar Maulana Jati. Beliau wafat pada 19 September 1569. Sultan Jainul Arifin atau Penambahan Ratu I merupakan Sultan Cirebon ketiga yang berkuasa dari tahun 1568 sampai 1649 Masehi. Beliau mewarisi tahta di usia 23 tahun. Beliau lahir pada tahun 1547 dan wafat pada tahun 1649. Sultan Abdul Karim adalah penguasa terakhir Kesultanan Cirebon. Sultan Abdul Karim atau Penembahan Girilaya memerintah Cirebon selama 18 tahun, dari tahun 1649 sampai 1666 Masehi. Gelar beliau adalah Penembahan Ratu II. Beliau lahir pada tahun 1601 dan beliau wafat pada tahun 1666. Setelah para pemimpin Kesultanan Cirebon wafat selama 12 tahun, Kesultanan Cirebon mengalami kekosongan kekuasaan dan Kesultanan Cirebon pun berada di bawah kendali Kesultanan Banten. Namun para pangeran Cirebon yaitu Martawijaya, Kertawijaya, dan Wangsakerta kembali
ke Cirebon dari Mataram. Keluarga kerajaan mendukung masing-masing pangeran untuk menjadi sultan. Agar tidak terjadi perang saudara, Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu penguasa Banten, akhirnya membagi Kesultanan Cirebon menjadi 3 bagian dengan 2 kesultanan dan 1 peguron. Kejadian tersebut menjadi babak baru bagi Kesultanan Cirebon dan masing-masing memiliki penguasanya masing-masing.